Halo trader, kembali lagi di channel Bitcoin Indonesia, dan di video kali ini saya akan membahas tentang cara berinvestasi di Bitcoin ya, atau cryptocurrency. Dan ini adalah video bagian ketiga. Buat kalian yang belum nonton video cara berinvestasi di Bitcoin di video sebelumnya, kalian bisa lihat di channel ini. Dan di video kali ini saya akan membahas altcoin memberikan keuntungan yang lebih besar ya, atau altcoin lebih menjanjikan. Nah, dan saya akan bahas di sini, dan seperti biasa ya, untuk cara berinvestasi di sini saya menggunakan aplikasi Pintu ya. Nah, Pintu adalah salah satu aplikasi tempat kita melakukan membeli, menyimpan ataupun jual beli aset digital ya, seperti Bitcoin, Ethereum, USDT, Binance Coin dan lain-lain. Nah, kebetulan di sini ada beberapa koin yang baru ditambahkan ya. Yaitu ada Chainlink, Synthetic, dan Compound. Dan kebetulan ini koin-koin salah satu koin yang saya suka untuk di tradingkan ya. Nah, jadi sesuai pembahasan kali ini ya, kenapa altcoin itu lebih menjanjikan. Nah, di sini tentu saja alasannya karena gain atau naik turun dari altcoin ya, khususnya yang ada di Pintu ini seperti Binance Coin dan tiga koin yang baru ini tentu memberikan kenaikan yang lebih besar ya dari segi persentase. Nah, seperti yang kita ketahui ya, untuk Bitcoin itu kan untuk salah koin dengan kapitalisasi market terbesar di dunia saat ini ya, dimana market cap-nya itu sudah besar sekali. Jika kita lihat di coin market cap ya, di sini untuk BTC untuk total kapitalisasi pasarnya itu sudah 202 miliar dolar ya. Jika kita rupiahkan di sini mungkin jika kita rupiahkan, jadi untuk kapitalisasi pasar untuk Bitcoin ya, kapitalisasinya sudah di angka banyak sekali, ada di ini juta, ini miliar, sudah 3.000 triliun ya. Nah, itu artinya untuk kita bisa menaikkan harga atau menurunkan harga sebesar 1% saja itu sudah sangat susah sekali ya untuk di Bitcoin khususnya. Jadi persentase kenaikan dan penurunan di Bitcoin itu cenderung lebih sedikit ya dibandingkan altcoin. Nah, jika kita lihat ke altcoin ya, misalkan di sini kita bahas koin-koin yang baru, misalkan di Chainlink ya. Chainlink ini jika kita lihat di coin market cap saat ini sudah ada di posisi urutan nomor 8 ya, dengan kapitalisasi terbesar juga, sudah termasuk top 10 dari crypto market di seluruh dunia dengan kapitalisasi pasar sebesar ini ya, sekitar 53 triliun ya ini ya, atau kita ubah saja menjadi USD biar angkanya lebih enak. Oke, untuk Chainlink untuk kapitalisasi pasarnya sudah 3,5 miliar US dollar ya. Jadi jauh lebih kecil dibandingkan BTC. Itu artinya kenaikan dan penurunan dari koin ini cenderung lebih fluktuatif. Dan karena kita adalah sebagai seorang trader ya, tentu lebih melirik aset-aset yang seperti ini ya, dimana kenaikan dan penurunannya itu memberikan persentase yang lebih besar dan memungkinkan kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam waktu yang lebih cepat. Nah, di sini dan untuk Synthetic dan Compound ini juga sama ya. Jadi market cap-nya atau kapitalisasi pasarnya jauh lebih kecil dibandingkan Bitcoin. Ada beberapa keuntungan dan kerugian ya karena kita mentradingkan altcoin atau alternatif coin seperti koin-koin di bawah Bitcoin ini ya. Kecuali USDT ya, karena ini adalah stabil coin, jadi harganya range naik turunnya itu sangat kecil sekali. Yaitu kita bisa mendapatkan keuntungan lebih besar ya jika kita tradingkan altcoin seperti Chainlink, Synthetic, Compound, Binance Coin ini atau Ethereum juga ya.
kita bisa memungkinkan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar ya. Dan kekurangannya tentu saja karena kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka risiko kerugian kita juga lebih besar dibandingkan trading dengan di Bitcoin ya. Walaupun secara rata-rata memang untuk di kripto ini adalah semuanya berisiko tinggi ya, naik turunnya memang sangat besar, jadi kalian harus bisa terbiasa dengan hal tersebut ya. Jadi itu dia kelebihan dan kekurangannya trading di altcoin ini. Seperti kita lihat saja sekarang ya, ini di Synthetix atau SNX ini sekarang hari ini naiknya 6,85% itu. Jadi itu artinya kita dalam sehari saja kita bisa dapat untung sekitar 6% ya. Dan ini baru 6% ya. Bahkan biasanya kalau koin-koin altcoin ini biasanya bisa naik sampai 20% ataupun 30% dalam satu hari ya. Jadi dalam satu hari kita memungkinkan bisa profit sebesar 30%, tapi juga beresiko bisa rugi sebesar 30% juga. Jadi keuntungan dan kerugian itu sebanding ya, berarti low risk, low profile, atau high risk, high profit. Nah, seperti itu ya. Lalu yang kedua yang perlu saya bahas di sini adalah sesuai dengan pertanyaan teman di salah satu di Telegram ya. Tanya itu misalkan saja ya, Chainlink masih 151.000. Saya beli, mudah-mudahan harganya bisa seperti Bitcoin. Nah, ini ada kesalahpahaman dari seorang pemula ya. Kenapa dia ingin membeli koin Chainlink yang harganya saat ini 151.000 dan berharap harganya menjadi seperti Bitcoin ya, atau menjadi 161 juta. Nah, jadi untuk kemungkinannya mungkin bisa, tapi sangat kecil sekali ya. Nah, jadi yang kedua yang saya bahas di sini adalah harga bukanlah patokan untuk menentukan harga koin tersebut murah atau mahal ya. Nah, jadi di sini kenapa harga setiap koin ini berbeda-beda ya? Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah berapa total sirkulasi supply-nya, total supply atau berapa total koin yang akan tersedia di dalam market ya. Dan berapa sirkulasi koin yang beredar di market. Nah, itu kita bisa lihat di salah satunya misalkan di CoinMarketCap ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sebagai contoh saja biar kita mudah, kenapa harga Bitcoin sebesar saat ini adalah $10.900 ya. Itu karena total pasokan Bitcoin adalah total supply-nya adalah fix 21 juta. Lalu koin yang sudah beredar adalah sebesar 18,5 juta. Jadi koinnya itu hanya akan ada 21 juta selamanya ya, tidak bisa ditambah atau dikurangi lagi. Lalu bagaimana dengan koin lainnya? Nah, jadi setiap koin itu memiliki total supply atau circulating supply berbeda-beda ya. Nah, sebagai contoh link tadi di sini kita lihat ini ya, nomor 8. Di sini link untuk circulating supply-nya saja sudah berbeda ya, dari BTC sudah jauh sangat berbeda, yaitu total koin yang beredar di market saat ini sebesar 350 juta. Jadi untuk harga ini bisa sama seperti BTC, itu artinya kita butuh 1000 kali lipat ya dari total market cap saat ini, dan itu sangat kemungkinannya sangat kecil sekali ya. Jadi kalian harus berpikir harus memikirkan ini juga secara logis juga, apakah mungkin nanti harga ini bisa seperti BTC dan butuh dana seberapa besar dari total supply ini agar bisa harganya seperti Bitcoin. Nah, seperti itu ya. Jadi harga bukanlah faktor utama untuk menentukan harga koin tersebut murah ataupun mahal. Untuk menentukannya kita juga harus melihat berapa circulating supply atau total pasokan yang ada di market dan berapa total supply-nya ya. Itu bisa kita lihat di CoinMarketCap. Nah, untuk menghitung kapitalisasi pasar atau
kapitalisasi pasarnya, kita tinggal kalikan saja harga saat ini dengan total supply-nya ya, dan kita akan menemukan estimasi kapitalisasi marketnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian harus rasional juga dalam melihat harga ya, jangan berpacu pada harga. Jadi pastikan juga apakah koin itu supply-nya masih banyak dan apa mungkin nanti akan dibuang ke market, tentu saja akan menyebabkan harga turun ya. Nah, jadi kalian harus pahami berbagai analisanya dulu sebelum melakukan jual beli di sini. Tapi untuk di market di pintu ini saya kira masih termasuk low risk ya, karena di sini adalah spot market, tidak ada margin ataupun leverage-nya. Jadi walaupun kita beli dan pada akhirnya harga turun ya, kita bisa simpan koin tersebut sampai nanti akhirnya naik kembali. Nah, jadi sangat low risk dan tentu saja tidak akan terkena yang namanya margin call ataupun likuidasi, dan tentu saja lebih aman dibandingkan future market. Nah, itu dia. Jadi saya lebih suka trading di altcoin ya, apalagi untuk modal masih terbilang sangat kecil ya, masih di bawah 100 jutaan. Jadi trading di altcoin ini masih bisa memungkinkan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan untuk Bitcoin sendiri saya juga beli ya, tapi dalam sebagai investasi juga, dan itu rencana memang dari beberapa tahun lalu masih saya simpan ya sampai saat ini, dan belum saya jual. Saya akan diamkan saja, mengendap di sana di dalam wallet ya, dan rencananya saya akan jual ketika harganya sudah tinggi di beberapa tahun ke depan. Jadi, dan untuk nilainya tidak besar ya, jadi saya simpan kecil tapi dalam jangka waktu yang lama. Untuk trading seperti ini dalam jangka waktu menengah ataupun pendek, di sini kita bisa tiktokin aja ya, beli untung 5%, 10%, kita jual lagi ya, seperti ini misalkan. Ini kayaknya saya dapat beli kemarin juga, ini dia ya, beli 1 juta, sudah untung 37.000, saya diamkan, sudah untung 3%, saya biarkan dulu sampai 5% ataupun 10%, lalu saya jual dan cari yang murah lagi, beli lagi, jual lagi, beli lagi, jual lagi. Dan sejauh ini asetnya sudah 2 kali lipat ya, hampir dalam 5 bulan kalau nggak salah. Di video part 2 kemarin saya di sana sudah untung sekitar 70% dalam 3 bulan ya. Dan saat ini jika kita lihat dari video sebelumnya, ini sudah untung hampir 100% ya dalam 5 bulan terakhir. Dan mudah-mudahan terus berkembang. Jadi di sini kita tidak perlu menggunakan uang yang besar, yang penting minimal kalian mengerti dulu bagaimana cara kerjanya, baru deh menggunakan dana yang lebih besar. Nah, seperti itu ya. Jadi poinnya adalah yang pertama, altcoin atau alternative coin seperti Ethereum, Binance Coin, Chainlink, Synthetic, Compound itu memberikan return yang bisa memberikan return yang lebih besar dalam jangka pendek ya, karena kapitalisasi pasarnya lebih kecil dibandingkan BTC. Lalu kekurangannya yaitu tentu saja kalian mempunyai resiko kerugian juga yang lebih besar ya altcoin tersebut. Lalu yang kedua yaitu harga bukanlah acuan untuk menentukan harga koin tersebut murah ataupun mahal, melainkan yang menentukan harganya murah atau mahal adalah berapa total koin yang beredar di market dan berapa sirkulasi yang ada di market, berapa koin yang sudah beredar dan berapa total koin yang akan beredar, seperti itu ya. Dan semuanya kalian bisa lihat di salah satunya yaitu di situs CoinMarketCap ini. Nah, oke, mungkin itu saja untuk video kali ini, dan mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ilmu ya, untuk khususnya untuk pemula, untuk para crypto trader yang dari zaman dulu tentu saja sudah sangat mengerti tentang hal ini ya. Ya, jadi dimanapun kalian, platform apapun yang kalian gunakan untuk bertransaksi kripto ya, yang pastinya jangan aja yang scam ya. Jadi gunakan platform dan riset dulu platformnya apakah
terbukti ataupun mempunyai reputasi yang baik ataupun terdaftar di pemerintah seperti Pintu ini yang sudah terregulasi di Bapepti ya. Jadi bagi saya ini sudah sangat aman kita gunakan. By the way, buat kalian yang pengen baru nonton video ini ya dan tertarik ingin mencoba aplikasi Pintu ini, kalian bisa langsung saja download di Play Store ataupun App Store, dan kalian bisa juga masukkan kode referral saya yaitu Dompe021 ya, dan kita akan memungkinkan mendapatkan giveaway ya, atau hadiah sebesar hingga 1 juta ya. Saya dan Anda akan memungkinkan mendapatkan hadiah hingga 1 juta. Caranya tinggal masukkan kode referral saya yaitu Dompe021, atau kalian bisa lihat di sini Dompe021. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.